Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Bersyukur sama Tuhan kalau pada hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama, walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, tapi kita bersama-sama bertemu di tanda kutip di udara kalau kata anak muda. Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa baik. Saudara kita sudah Tuhan Yesus, saya mau mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membaca bersama-sama Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikan pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saudaraku, kalau kita lihat di dalam Alkitab, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia itu ada hitungannya. Saudara, pada waktu Yusuf masuk penjara, dia tidak tahu bagaimana caranya dia berakhir keluar dari penjara. Dia nggak pernah tahu berapa lama dia ada di dalam penjara pada saat setelah dia dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Tapi saudara tahu kalau Tuhan tahu berapa waktu yang dibutuhkan oleh Yusuf dari jadi budak sampai jadi penguasa. Saudaraku, pada waktu Daniel masuk ke gua singa, dia juga nggak tahu bagaimana caranya untuk bisa mengatasi singa-singa ini. Tapi Tuhan mampu untuk melakukan perkara besar bagi Daniel. Dan pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam dapur api karena nama Tuhan, saudaraku, mereka berpikir mereka hanya bertiga, tetapi mereka tidak tahu ternyata Tuhan hadir di sini. Pagi ini kita mau belajar sama-sama begini, saudara. Kita nggak pernah tahu kapan virus ini berakhir. Pandemi ini datang begitu tiba-tiba, khususnya bagi Indonesia. Pada waktu pandemi ini mulai ada, kita pikir jauh di Wuhan sana, jauh banget dari kita. Kita pikir bahwa itu nggak akan kena. Tapi kemudian bulan Januari masih aman, Februari udah mulai berkembang, dan bulan awal Maret itu mulai masuk ke Indonesia. Saudara, kita nggak pernah tahu berapa lama pandemi ini ada. Kita juga nggak ngerti bahwa lewat pandemi ini ternyata bukan cuma penyakit yang sedang kita hadapi, tetapi krisis keuangan terjadi. Pekerjaan banyak yang dibutuhkan hari ini. Masalah-masalah terjadi baik dalam rumah tangga, baik di dalam ekonomi, baik di dalam pekerjaan. Saudaraku, kita pikir begini, Tuhan, kita nggak pernah ngerti, kita nggak pernah tahu. Tapi saudara tahu bahwa semua ada hitungannya di dalam Allah. Dia tahu kapan ini berakhir. Dia menyertai saudara dan saya di tengah-tengah pandemi. Dan dia mampu untuk memampukan kita, menolong kita melewati semua. Karena itu pada pagi ini saya mau ajak saudara begini. Apa yang kita lakukan? Saudara Allah melakukan bagiannya. Tapi saudara dan saya harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa bagian kita di tengah-tengah kesulitan yang sekarang ini sedang dihadapi oleh kita? Dua hal yang kita akan pelajari bersama pada pagi. Yang pertama, firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan apa? Pada akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hal pertama yang Tuhan mau buat saudara dan saya lakukan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadi kuat di dalam Tuhan artinya apa? Artinya begini, sebelum pandemi ini ada, banyak orang berpikir dia kuat kalau dia punya uang. Banyak orang berpikir bahwa dia bisa buat apa-apa kalau punya uang banyak. Saudara,
Tapi kita lihat lewat pandemi, ternyata uang nggak bisa bikin orang jalan-jalan kemana-mana. Orang mau punya duit banyak, saudara punya duit banyak, mau kemana hari-hari ini? Kemarin baru buka, minggu lalu, mal-mal baru buka. Tapi penerbangan masih ditutup untuk luar negeri. Saudara yang lihat orang bilang gini, enak ya bisa jalan-jalan. Hari ini yang punya duit pun nggak ke jalan-jalan, saudaraku. Karena sampai hari ini Indonesia masih tertutup sama dunia luar. Belum ada dunia luar yang bisa menerima Indonesia. Karena Indonesia pergerakan COVID itu masih terus tambah, belum berkurang. Jadi kita lihat buktinya bahwa ternyata uang ini nggak punya kekuasaan apa-apa. Nggak bisa bikin kita jadi kemana-mana, paling cuma di rumah, kamar tidur, kemudian dapur, kamar tamu, balik lagi kamar tidur. Anak-anak juga nggak bisa sekolah, harus ada di rumah. Saudaraku, banyak orang berpikir begini, uang bisa buat macam-macam. Saudara tahu, bahkan uang pun nggak bisa menjamin kita nggak kena virus corona. Saudara, 2 bulan yang lalu, Istana Inggris mengumumkan Pangeran Charles dan Ratu Elizabeth kena virus corona. Bulan lalu, Pangeran Denmark kena virus corona. Jadi kita lihat bahwa virus corona itu bukan cuma menyerang mereka-mereka yang tinggalnya di dekat di sederhana di rumah kontrakan dan sebagainya, enggak. Tapi bahkan orang-orang kaya sekalipun mereka tuh kena virus corona, membuktikan duit mereka banyak. Tapi mereka nggak jadi jaminan uang banyak itu menghalangi mereka untuk kena virus corona. Karena itu pada hari ini Tuhan bicara buat saudara dan saya, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Kuat, bagaimana caranya kuat di dalam Tuhan? Kuat pada waktu saudara dan saya membangun hubungan di dalam Tuhan. Kuat pada waktu rumah tangga saudara dan saya. Setiap hari minggu kita berkumpul sama-sama. Sebelum ibadah, lagi ngobrol-ngobrol, ya kita sekarang doa setiap hari. Saudara, kita kuat karena kita punya ibadah doa. Kita kuat karena kita ngerti kita ada di dalam Allah. Kita kuat karena kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Itu yang namanya kuat di dalam Tuhan. Sekarang, mungkin saudara tanya gini, orang yang kuat di dalam Tuhan itu orang yang seperti apa? Orang yang kuat di dalam Tuhan itu apakah orang yang setiap hari itu harus ada di gereja? Saudara, apa orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang memiliki hubungan di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan orang yang kuat adalah orang yang memegang firman Tuhan di dalam hidup. Ayat 13 dikatakan ambil segenap perlengkapan senjata. Tuhan sudah memberikan kepada saudara dan saya senjata. Tuhan bilang waktu kita mengambil bertindak untuk memakai segenap perlengkapan senjata, itu yang memberikan kepada saudara dan saya kekuatan. Perlengkapan senjata Allah itu apa? Kita katakan tinggallah di dalam kebenaran, ikat tinggal kebenaran itu ada. Artinya begini, ada banyak orang hari ini waktu keadaan susah, udah susah untuk hidup dalam kebenaran. Orang-orang masing-masing mencari keuntungan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, tidak lagi di dalam kebenaran firman. Tapi hari ini Tuhan bicara dengan saudara dan saya, orang yang kuat di dalam Allah adalah orang yang selalu mengaplikasikan firman di dalam hidupnya. Dan kalau firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita, saudaraku, maka firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Dialah yang akan memampukan kita untuk tetap berdiri di dalam Allah. Saudara, orang boleh lakukan banyak hal yang gak berkenan kepada Tuhan, tapi orang yang kuat di dalam Tuhan, kebenaran Tuhan ada di dalam hidup. Kebenaran Tuhan menjaga hatinya. Orang yang kuat di dalam Tuhan, yang memiliki kebenaran firman Allah di dalam kehidupan, maka dia akan menjaga pikiran. Amin. Orang yang kuat di dalam Allah, dia tahu bahwa pikirannya adalah tempat di mana Allah ada, di mana firman Allah tinggal. Nah, orang yang kuat di dalam Tuhan, Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata, orang yang kuat di dalam Tuhan, maka pikirannya semua apa yang baik, apa yang benar, apa yang manis, apa yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, di dalam Filipi 4 ayat 8, saya mau bacakan kepada saudara dari terjemahan firman Allah yang hidup. Nah, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata demikian. Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil.
Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersuka cita. Saudaraku, Filipi 4 ayat yang ke-8 di dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini. Saudaraku, belajar waktu di dalam Alkitab kita dikatakan semua yang baik, semua yang manis, semua yang patut dipuji, semua yang sedap didengar. Alkitab dalam firman Allah yang hidup berkata begini, pikirkanlah hal-hal yang indah, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik dalam diri orang lain. Bukankah seringkali dengan adanya kita di rumah sebab pandemi ini banyak sekali terjadi percekcokan di dalam rumah tangga, banyak terjadi kesalahpahaman, banyak terjadi misunderstanding antara istri dengan suami, antara anak dengan orang tua. Tapi hari ini firman Tuhan katakan waktu orang kuat di dalam Tuhan, dia akan menjaga kesatuan hatinya di dalam Allah, kesatuan rumah tangganya di dalam Tuhan, dengan menjaga hatinya dengan firman Allah, menjaga pikirannya, sehingga apa yang dia lihat semuanya yang benar. Orang yang kuat di dalam Tuhan, maka kebenaran Allah itu akan menjaga kaki, menjaga langkah-langkahnya, sehingga bahkan dalam situasi seperti ini pun kita nggak pernah berhenti untuk menjadi berkat buat banyak orang. Saudaraku, bisa bayangin nggak kalau kita tidak ada di dalam kebenaran Allah? Kalau kita telepon orang cerita, ngeluh, kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, kita akan bilang begini, sama, kita juga susah. Tapi kalau orang yang kuat di dalam Tuhan, justru dia bisa menguatkan banyak orang. Pagi hari ini, saya nggak tahu pergumulan saudara, saya nggak tahu masalah saudara, rumah tangga saudara, ekonomi saudara, anak-anak saudara, kesehatan saudara. Tapi firman Tuhan katakan dengan jelas pada hari ini, jadilah kuat di dalam Tuhan. Kebenaran Allah ada di dalam hidup kita. Kebenaran Allah menjaga hati kita. Kebenaran Allah menjaga pikiran kita. Kebenaran Allah menjaga langkah-langkah kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam keadaan kurang baik ini, kita tetap bisa melakukan apa yang baik. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan mau kita lakukan pada masa-masa pandemi? Yang pertama, Tuhan katakan tetap kuat. Yang kedua, kita buka Alkitab kita sama-sama dan kita baca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Kita akan baca sama-sama Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-5, ya. Kita akan baca, saudara baca bersama-sama di rumah, ya. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pekerjaanmu sendiri. Saudaraku, hal yang kedua yang saudara dan saya harus lakukan adalah belajarlah untuk percaya. Firman Tuhan katakan percaya kepada Tuhan, bukan percaya sama pengalaman. Percaya sama Tuhan bukan percaya sama koneksi kedudukan kita. Percaya sama Tuhan bukan percaya sama uang. Percaya sama Tuhan bukan percaya sama gelar kita, sama keahlian kita. Hari ini bicara buat saudara dan saya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudaraku, apa artinya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Karena banyak dari antara kita berkata, percaya saya percaya, tapi yang khawatir kan ada. Percaya saya percaya, cuman gimana ya? Mau kan kepikiran juga. Percaya saya percaya, tapi yang mau gimana lagi? Gak bisa tidur tuh malam-malam. Mikirin ini, mikirin itu, mikir banyak kontrakan, mikir begini, mikir begitu. Hari ini Tuhan bicara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya, percaya sama Tuhan sampai gak lagi ada celah, gak lagi ada ruangan untuk yang namanya kekhawatiran, untuk yang namanya ketakutan, untuk yang namanya kebimbangan. Percaya kepada Tuhan. Di dalam basic Bible English, saudaraku, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, memakai perkataan, taruhlah harapanmu sepenuhnya di dalam Tuhan. Apa yang saudara harapkan hari ini? Saudara bilang, saya berharap pandemi ini segera berakhir. Apa yang saudara harapkan hari ini? Saya berharap dia tidak bisa dapat pekerjaan lagi. Mungkin saudara ada di antara saudara yang hari-hari ini dirumahkan.
Hari ini Tuhan bicara buat saudara dan saya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Supaya apa? Waktu kita percaya sama Tuhan dengan segenap hati, damai sejahtera itu muncul. Kekuatan daripada Tuhan itu muncul. Kita bisa tinggal hidup di dalam kebenaran Allah. Tapi gimana caranya kita percaya kalau kita nggak punya hubungan yang dekat sama Tuhan? Karena itu, kenapa kita kumpul setiap hari ini walaupun biasa. Supaya lewat kita kumpul bareng-bareng, iman percaya kita semakin dibangun di dalam Tuhan. Kenapa setiap malam gereja saudara bersyukur adakan doa bareng-bareng, supaya iman percaya kita makin hari makin kuat di dalam Tuhan, dibangun di dalam Tuhan. Karena orang yang percaya adalah orang yang mengenal, punya hubungan yang dekat sama Allah. Saudaraku, Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ketiga. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hati. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara, Daud punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Daud punya hubungan yang akrab sama Tuhan. Dia kenal siapa Allah. Pada waktu masalah terjadi, Daud mengeluarkan satu pernyataan yang luar biasa. Daud katakan begini, Tuhan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hati. Hari ini kita bisa bilang begini, Tuhan, sekalipun lewat pandemi ini Tuhan, saya nggak punya kerjaan. Sekalipun lewat pandemi ini Tuhan, kayak saya digaji nggak terpenuh. Sekalipun lewat pandemi ini Tuhan, toko saya ditutup karena masih belum boleh buka sama pemerintah. Sekalipun dalam pandemi ini Tuhan, kemana-kemana saya masih pakai masker, kita katakan apa? Sekalipun ini terjadi, Tuhan tidak takut hatiku. Sekalipun timbul masalah dalam hidupku, tiba-tiba saudara yang berprofesi sebagai ojol tiba-tiba kehilangan kerjaan karena ojol selama beberapa waktu ini cukup lama, saudaraku, nggak boleh bawa penumpang, cuma boleh bawa barang. Kemarin teman saya telepon, dia Grab saudara aku mobil, dan dia bilang gini, Ci, ada kerjaan. Nggak apa-apa deh, saya jadi sopir aja dah, lepas dari Grab. Dia bilang setiap hari, Ci, ini mbak satu hari bagus kalau dapat 1 atau 2. Rupanya Grab mobil lebih susah daripada motor, saudara. Dan dia bilang, Ci, susah. Ini tadi baru dapat, Ci, 17.000. Terus mau gimana? 1 atau 2. Paling bisa dapat paling banyak sekitar 17, kemudian apa 20.000 atau 30.000. Jadi sementara istrinya di rumah cuma nuntut dia tiap hari mesti keluar, harus pulang bawa uang. Dia bilang yang saya pikirkan cuma 1, mobil masih cicil, setiap bulan saya harus bayar 2,5 juta itu buat mobil. Sekarang jangankan mikirkan 2,5 juta, untuk setiap hari bisa dapat penumpangannya itu udah bersyukur. Saudara, aku hari ini banyak dari antara kita alami hal yang susah. Saudara jangan pikir bahwa iya ojol itu susah. Saudara tahu bahwa banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mengalami kesulitan hari-hari. Ada banyak teman-teman saya, saudaraku, mereka full-time di gereja, mereka pemain musik. Sejak adanya pandemi, gereja tutup, nggak boleh buka. Bahkan sampai hari ini ada banyak gereja masih belum boleh beribadah. Saudaraku, mereka biasanya dapat berkat itu waktu mereka main musik. Karena mereka main musik dari satu gereja ke gereja yang lain. Begitu pandemi ini datang, dari bulan Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan saudara. Gitu, masuk pandemi, gereja-gereja nggak boleh beribadah. Saudaraku dan setiap saudara dan saya, kita tahu kita ibadah sama-sama. Kalau saudara di negara, kita memang saudara di negara itu luar biasa komunitas musik. Tapi ada banyak gereja-gereja lain yang musiknya itu anak putih harus import dari luar. Mesti ambil pemusik dari luar, pemain gitar dari luar. Dan mereka hidup dari panggilan itu dari gereja-gereja. Tetapi masa pandemi ini, gereja-gereja semua pakai sendiri. Bahkan kadang mereka nggak pakai musik yang ada, nggak pakai online seperti sekarang. Mereka ambil musik yang bulan-bulan kemarin mereka pasang karena mereka via YouTube. Kemudian mereka pasang itu musik, tayangin, kemudian mereka foto. Mereka kesulitan keuangan, saudara. Ada gereja besar. Saudara, gereja-gereja besar, saudara tahu, mereka bilang,
full timernya aja sekarang bukan cuma perusahaan yang gajinya nggak muncul. Full timer gereja pun gajinya dipotong 40%, saudara. Padahal mereka nggak kerja di mana-mana, cuma dari gereja. Satpam-satpam gereja semua dirumahkan. Nggak ada satupun yang dibayar. Semua mengalami kesusahan. Tapi firman Tuhan katakan orang yang kuat di dalam Tuhan, yang benar-benar percayanya kepada Tuhan, dia akan berkata, Tuhan, sekalipun kelihatannya pekerjaan ini belum ada, sekalipun pintu-pintu pekerjaan ini belum terbuka, Tuhan dalam hal itu pun aku tetap percaya. Amin. Dan ini yang Tuhan mau. Tetap percaya sama Tuhan. Tetap percaya. Kenapa? Percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong. Dan kita lihat bukti. 4 bulan hampir, saudara. Kita udah masuk bulan Juli. Sebentar lagi bulan Juli berakhir. Awal Juli masih belum semua gereja dibuka. Dan saya tanya sama teman saya, kalau saya ikut gereja di gereja yang besar. Dia bilang, Ci, di gereja kami sekarang dibatasi. Bulan Juli baru mulai buka, tetapi yang boleh beribadah hanya 40 tahun ke atas. Jadi yang umur 40 tahun ke atas itu belum terbuka. Dan itu pun dibatasi. Harus daftar dulu, registrasi dulu, baru pada. Saudaraku, kita lihat, kita nggak ngerti, tapi Alkitab katakan semua pasti satu hari akan berubah. Kalau kita percaya sama Tuhan, makanya kita pikirkan dengan Tuhan. Kalau hati kita percaya sama Tuhan, makanya kita pikirkan adalah pemeliharaan Tuhan, yang kita lihat adalah pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi dan siang hari ini jemaat, jangan lagi pikirkan berapa lama lagi si corona pergi. Nggak usah lagi mulai mikir, Tuhan, udah kebetah nih, bagaimana lagi ya? Tapi mari pada hari ini, kuatkan hati kita. Kuatkan lewat ibadah di rumah kita. Kuatkan hati kita. Dan iman percaya kita terus tumbuhkan di dalam Allah. Satu hari saya yakin semua pasti berakhir. Satu hari saya percaya di ujung waktu ini ada Tuhan yang setia menjodoh. Ada Tuhan yang setia untuk memulihkan keadaan kita. Karena itu saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Jangan pernah menyerah. Apapun yang menjadi masalah pergumulan dalam hidup saudara, jangan pernah menyerah. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap percaya. Karena Dia Tuhan yang pelihara saudara dan saya kemarin, Dia pasti akan memelihara saudara pada waktu yang akan datang. Amin.